Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian duduk sejenak mendengarkan tausiah, pelajaran tentang agama kita, yang mana agama ini tidaklah datang kecuali untuk kemaslahatan umat manusia. Masih melanjutkan pembahasan kitab 80 langkah selamat dari neraka jahanam. Pada pertemuan sebelumnya kita revisi dulu tentang 40 salat yang kemarin kita sebutkan, bahwa yang benar adalah 40 hari salat berjamaah, maka dia akan mendapatkan keutamaan selamat dari neraka jahanam. Kemudian poin yang ke-51 yaitu tentang permasalahan infak. Infak adalah badlul mal fi husulil ajr, yaitu menginfakkan harta untuk mencari pahala. Biasanya di bulan-bulan Ramadan sering sekali bertebaran kata terima infak, terima apa? Zakat, infak, sedekah. Ada 3 kata yang seakan-akan ini berbeda maknanya. Terima zakat, infak, sedekah. Padahal maknanya sama saja. Sedekah maknanya dengan infak, dengan zakat maknanya sama, yaitu mengeluarkan harta dalam rangka mencari pahala. Cuma yang membedakan adalah wajib dan mustahab sunnah. Ada sedekah wajib, ada yang sunnah. Ada zakat wajib, ada juga yang sunnah. Demikian juga ada infak wajib, ada infak yang mustahab. Secara hukum asal, mengambil harta orang lain itu hukumnya haram. Kenapa? Karena setiap muslim asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Setiap muslim hartanya terjaga, tidak boleh diambil. Kecuali minti batin nafs, kerelaan apa? Kerelaan jiwa. Jadi infak, zakat dan sedekah ini adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta kita, tujuannya untuk mencari apa Pak? Pahala. Beda halnya dengan hadiah. Kalau hadiah, pemberian yang kita mengharapkan perubahan hati dari orang yang kita berikan tersebut. Yang tadinya dia benci, akhirnya apa? Senang dengan kita. Akhirnya dia malas-malasan, kita kasih hadiah, jadi apa? Jadi semangat. Tujuannya untuk menarik hati seseorang. Maka enggak ada nilai pahalanya nanti. Tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka pasti kalian saling mencintai. Kemudian ada lagi yang lain, yaitu hibah. Ini juga sama, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi tujuannya bukan mencari pahala, bukan pula untuk menarik hati, tapi hanya sekedar memberikan gitu saja. Dan ini nanti boleh dia mengharap lebih dari apa yang dia berikan. Layaknya apa? Jual beli. Contoh, saya kasih bapak 1 gelas air putih ini, tapi saya tunggu di depan rumahnya, di depan rumah bapak, balas apa? Jus mungkin, atau sesuatu yang lebih. Maka ini dibolehkan. Kalau bapak mau, saya antarin onde-onde, mungkin saya harap balasan piring kosong saya itu nanti apa? Nasi goreng atau yang lainnya, maka ini boleh. Kenapa? Karena tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya sekedar mengharap ada lebih dari apa yang telah dia keluarkan. Nah, yang dibahas lebih khusus di sini adalah permasalahan infak. Jadi infak
Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib disebut dengan apa Pak? Nafkah. Di mana suami wajib memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Apa itu nafkah? Nafkah itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan rumah tangga. Ini namanya apa Pak? Nafkah. Tidak pernah syariat itu menilai nafkah itu dengan uang. Paham? Jadi nafkah berkisar antara 4 tadi ini. Makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perlengkapan rumah tangga. Jadi tak kala si suami memberikan bahan makanan untuk dikelola nanti istrinya yang layak, yang sesuai dengan kebiasaan uruf setempat, maka sudah dia menggugurkan kewajibannya. Untuk masalah pakaian nanti, si suami hanya berkewajiban 1 tahun 1 kali memberikan pakaian kepada istrinya, kepada anaknya. Tapi ternyata pakaiannya sudah usang, sudah robek-robek di bulan yang ke-6 gitu ya. Maka nanti boleh diganti yang baru. Tapi ingat bahwa kewajiban suami hanya 1 tahun 1 kali memberikan pakaian kepada istri. Tempat tinggal boleh ngontrak mungkin atau membelikan yang dia mampu. Karena Allah berfirman, liyunfiqu dzu sa'atin min sa'ah. Hendaknya mereka menginfakkan, memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau sekiranya dia mampunya hanya bisa memberikan nasi tempe kepada anak istrinya, ya itu yang diberikan. Kalau ada penghasilan lebih lagi, mungkin dia belikan ikan terakulu mungkin plus nasi. Ada kelebihan. Jangan dia lapang rezekinya, anaknya dikasih makan tahu tempe terus setiap hari. Ini sudah cukup ini. Giliran dia makan di luar. Makan mewah-mewah di luar. Maka nanti si istri, kalau dia menerima nafkah dari suaminya tidak cukup, maka boleh dia mengambil sesuatu untuk menutupi dari harta suaminya meskipun tidak diketahui oleh suaminya. Nah, ini apa Pak? Infak atau nafkah yang wajib. Demikian juga anak. Kalau dia punya orang tua, bapak ibu gitu, yang tidak lagi bekerja, pensiunan gitu, nggak ada penghasilan, maka anak laki-laki ini wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Adapun anak perempuan enggak ada kewajiban. Karena yang dibebankan itu hanyalah anak laki-laki. Adapun infak yang sifatnya mustahab, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang bukan tadi yang disebutkan itu. Tapi yang lebih diutamakan kepada keluarga. Contoh ada paman kita, saudara, tante, atau sepupu yang dia fakir dan miskin, membutuhkan uluran tangan, maka mereka yang kita utamakan. Karena kita akan mendapatkan 2 keutamaan di sana, sedekah dan menyambung silaturahmi. Jadi banyak sekali di dalam Al-Quran keutamaan tentang infak ini, di mana orang yang menginfakkan sebagian hartanya, ini adalah ciri seorang mukmin. Ya, Allah sebutkan di awal surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami telah rezekikan. Sekaligus dia akan memperoleh pahala yang besar ketika dia menginfakkan hartanya sedikit atau banyak. Bagaimana Allah sebutkan di surah Al-Baqarah juga di ayat 261, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim.
perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu biji bibit gitu ya. Kemudian dari bibit tersebut tumbuh 7 ranting. Setiap rantingnya berbuah 100 buah. Berapa sudah ini Pak? 7 kali 100 sama dengan 700. Menginfakkan satu itu dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Dan Allah mau melipat lagi dengan kelipatan yang banyak sesuai dengan yang Dia kehendaki. Allah Maha luas keutamaannya, pemberiannya. Belum lagi dia akan didoakan oleh malaikat. Karena memang ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah setiap paginya mondar-mandir sana sini untuk mencari mereka yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat berdoa, "Ya Allah, Allahumma a'ti munfika kholafa." Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya balasan, ganti kepadanya. Tapi tentunya orang yang infak ini haruslah didasari dengan ikhlas. Bukan mau mencari sesuatu dari manusia, dari harta yang dia berikan. Mungkin mau mencalonkan diri mungkin, atau agar dia terpilih, macam-macam tujuannya. Maka yang seperti ini tidak ikhlas memberikan sesuatu. Yang kedua, dia tidak boleh manna wala ada. Apa itu manna Pak? Manna itu mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang-orang yang pernah dia berikan infak atau sedekah kepadanya. Aku loh yang berikan kamu dulu. Kalau kamu enggak saya infakkan, mungkin kamu enggak hidup. Kalau saya enggak kasih sedekah kamu, mungkin sudah mati kamu kelaparan. Mengungkit-ungkit kebaikan, sedekah atau pemberian yang telah diberikan, ini menyebabkan batal pahala sedekah kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan manni, mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Nah, kemudian dia harus menginfakkan harta yang baik. Apa maknanya harta yang baik ini? Yaitu harta dari hasil keringat dia, dari usaha dia yang halal, bukan bukan uang riba dia di bank, bunga uang dia di bank. Mumpung ini daripada saya nggak makan, saya kasih aja fuqara, saya belikan nasi bungkus, saya bagi-bagi gitu. Nggak boleh. Atau saya ambil aja, tarik aja bunga uang saya di bank, kemudian saya belikan karpet masjid, nggak boleh. Kenapa? Karena innallaha thayyibun, sungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Karena ulama kita membuat suatu kaidah, ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu. Apa yang haram diambil, maka haram pula untuk diberikan. Apa yang haram diambil, maka haram pula diberikan kepada orang lain. Meskipun orang itu nggak tahu, nggak paham ini uang haram, hasil judi mungkin, hasil main sabung ayam mungkin, hasil melacur mungkin, hasil perdukunan mungkin. Maka memberikan kepada orang lain itu tidak bernilai sedikit pun pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena ini harta yang tidak baik. Nah, kemudian penulis di sini membawakan ayat di dalam surah Al-Imran ayat 92. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Kalian tidak akan memperoleh atau meraih bir. Bir di sini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir maknanya adalah surga. Kalian tidak akan memperoleh surga
hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Harta adalah sesuatu yang paling dicintai oleh manusia. Abu Tolha, seorang sahabat dari kalangan Ansor, tak kala mendengar ayat ini, datang kepada Rasulullah. Karena dia ini adalah orang yang paling kaya di kalangan para sahabat. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya kebun tuh di depan Masjid Nabawi, namanya Bayroha, kebun yang luas sekali. Saya mau menginfakkan ini karena saya mendengar ayat ini. Kalian tidak akan meraih surga kecuali menginfakkan harta yang paling kalian senangin. Karena harta yang paling saya senangi adalah kebun ini, di mana Rasulullah sering masuk ke dalam kebun tersebut, minum air darinya, dan banyak buah-buahan di dalamnya. Dia menginfakkan. Kata Rasulullah, wah ini harta yang berharga banget ini. Kamu bagi-bagi dulu ke kerabatmu, bagi ke paman, keponakan, dan yang lain. Sisanya nanti baru kamu sedekahkan. Akhirnya Abu Tolha melakukan hal tersebut. Ayat ini juga ada ajaran-ajaran sesat di Jawa sana yang mengatakan, imam-imam mereka berkata kepada jamaahnya, istri, anak-anak perempuan kalian silahkan infakkan kepada saya. Kenapa? Karena kalian mau mendapatkan kebaikan surga, infakkan apa? Istri dan anak kalian kepada imam, pemimpin jamaah tersebut. Sebagai bukti apa? Kalian mau mendapatkan kebaikan. Maka ini adalah salah penafsiran terhadap ayat ini. Wa qala ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Apa saja yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifu, maka dialah yang akan menggantinya, dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Mendengar ayat ini membuat kita Bapak termotivasi untuk berinfak. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikan, dia yang menggantinya. Kira-kira Allah pernah berbohong enggak? Pernah mengingkari janji enggak terhadap apa yang dia ungkapkan atau ucapkan? Maka jawabannya tidak. Kalau sekiranya ada Pak Jokowi datang ke sini mengatakan, infakkan saja harta kalian ke Masjid Al-Hikmah ini, saya akan ganti. Maka pasti kita akan kurang percaya kan ya. Uang dari mana lagi ini untuk menggantinya nanti? Utang negara sudah numpuk ini. Atau ada orang kaya gitu datang, terus kita percaya kepadanya, maka pasti kita akan bersemangat. Bagaimana lagi kalau Allah mengucapkan hal ini, sementara dia adalah Al-Ghani, Al-Wahhab, War-Razzaq. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihaini fattakun naro walau bisyikki tamrin. Fattakun naro, berlindunglah dari api neraka jahanam meskipun dengan sebutir korma. Apa maknanya ini? Maknanya setiap sedekah yang kita infakkan, yang kita keluarkan, maka itu tameng yang menghalangi kita dari neraka jahanam. Tameng yang menghalangi kita dari neraka jahanam. Sekaligus juga dia adalah syifa. Ada seorang yang lama dia mengalami sakit kulit gitu ya. Datang kepada seorang ulama. Kemudian ulama ini berkata, kamu ini aja buat sumur di daerah yang di sana air sangat dibutuhkan. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu dengan sebab air tersebut dimanfaatkan oleh orang miskin. Akhirnya dia cari daerah yang di sana tidak ada sumur, kekurangan air. Dia sedekah buat sumur. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya.
Ini poin yang ke-51, sekarang yang ke-52, yaitu tentang permasalahan minta-minta. Tidak meminta-minta kepada manusia, ini adalah sebab kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Karena meminta-minta kebutuhan kepada manusia ini merupakan merendahkan, menghinakan diri kita kepada apa? Kepada manusia. Karena hukum asal minta-minta itu adalah haram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mazala ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Manusia yang suka minta-minta kepada manusia, maka nanti kelak akan datang pada hari kiamat tidak ada sekerak daging di wajahnya. Dia membawa wajahnya tidak ada daging sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa meminta-minta ini haram. Man sa'ala min ghairi fakrin, barang siapa yang meminta kepada manusia sementara dia enggak ada kebutuhan, faka'annama ya'kulul jamra, maka dia seakan-akan memakan bara api. Makin banyak dia minta, makin banyak pula bara api yang dia masukkan ke dalam perutnya. Betapa menyedihkan sekali, banyak sekali peminta-minta di sana. Yang lebih menyedihkan lagi kalau dia membawa pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, padahal nggak ada. Dia hanya buat-buat saja. Keliling sana sini minta-minta. Ini merupakan perbuatan yang haram. Kecuali bagi mereka ada 3 orang yang dikecualikan bolehnya minta-minta. Yang pertama adalah rajulun tahammala mas'alah hamalatan. Ada seorang yang menanggung utang orang lain. Mungkin tujuannya untuk mendamaikan 2 kubu. Akhirnya dia minta-minta. Maka ini dibolehkan. Atau dia menanggung utang pembangunan masjid mungkin, atau pondok pesantren. Maka dia boleh mengajukan bantuan atau donasi, minta kepada manusia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah rajulun asabat hujaiha. Seorang yang terkena musibah yang membinasakan seluruh harta rumahnya habis. Maka orang ini boleh minta-minta kepada manusia sampai dia terangkat kesulitannya. Kemudian yang ketiga, fuqara, orang miskin yang di kampungnya ada yang merekomendasikan bahwa si fulan ini memang miskin. Ada 3 orang yang memberikan rekomendasi. Maka ini dia boleh minta-minta. Kalau sudah terangkat, selesai. Kembali lagi kepada hukum asal haram. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yatakaffal li alla yas'alan nasa syai'an atakaffalu lahu bil jannah. Barang siapa yang menjamin dirinya tidak minta kepada manusia, maka aku akan jamin baginya surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qanaah sangat dibutuhkan, yaitu merasa cukup dengan apa yang kita dapati. Karena tidak mungkin Allah itu tidak memberikan rezeki kepada kita. Tidak mungkin Allah tidak memberikan makan kepada kita. Kenapa? Karena hewan saja ditanggung rezekinya, ditanggung makannya oleh Allah. Apalagi mereka hamba yang taat. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidaklah hewan melata yang ada di bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Apalagi manusia pasti akan diberikan rezeki. Cuma bagaimana caranya kita menjemputnya? Tentu dengan Dengan ada usaha pergerakan menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallah bihamdik, syadallah lan tastarkat bilak.